Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hadir di KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran diutus oleh Presiden Prabowo untuk mewakili Indonesia di forum pemimpin dunia tersebut. Gibran bertolak ke Afrika Selatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi. Presiden Prabowo juga mengutus Wamenko Polkam Ludwig Friedrich Paulus sebagai utusan khusus untuk mendampingi Gibran. Surat pemberitahuan ketidakhadiran Prabowo juga akan disampaikan langsung kepada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. KTT G20 ini akan mempertemukan para pemimpin dunia dan membahas berbagai topik strategis. Kegiatan berlangsung 2 hari sejak 22 hingga 23 November mendatang. Kembali di Anju Sore, pemirsa. PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki babak penting. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025 lalu, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan 5 kandidat masih dalam penjajakan dan akan segera diwawancara pada pekan depan. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan Exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Terkait siapa kelima kandidat pelatih itu, PSSI tetap merahasiakannya dengan alasan untuk menjaga profesionalitas proses seleksi serta menghormati masing-masing kandidat yang masih terikat kontrak baik bersama klub maupun timnas lain. Dan pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia senior Timur Kapadze sudah mendarat di Jakarta. Pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Jakarta langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jumat siang. Kapadze menyebut keberadaannya di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menukangi skuad Garuda, Kapadze akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan lawan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz. Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi meniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat ega chiqib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi meni yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibrid meni taktika o'zgaraveradi o'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. PSSI sendiri mengakui telah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali mengunggah keberangkatan Timur Kapadze terbang ke Indonesia di media sosialnya. Video ini ramai diperbincangkan warganet mengingat Kapadze adalah kandidat kuat sebagai pelatih timnas Indonesia. Nama Timur Kapadze tengah viral di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dirinya menjadi kandidat paling serius untuk mengisi kursi pelatih timnas Indonesia yang masih kosong. Apalagi Kapadze baru saja berpisah dengan timnas Uzbekistan. Selain itu, isu ini diperkuat dengan unggahan dari media sosial pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali yang menyebut Kapadze terbang ke Indonesia dan tiba pada hari Jumat. Timur Kapadze memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia kepelatihan baik di klub maupun di tim nasional. Kapadze mulai menjadi pelatih sementara timnas Uzbekistan pada Juni 2018. Lalu pada Januari 2025 Kapadze diangkat menjadi pelatih kepala timnas senior Uzbekistan. Dalam 8 pertandingan Kapadze membawa Uzbekistan mencatat 5 kemenangan dan 3 hasil imbang. 4 laga di antaranya merupakan kualifikasi Piala Dunia di mana Kapadze sukses membawa Uzbekistan lolos untuk pertama kalinya ke pesta sepak bola dunia. Dengan catatan itu menarik untuk menantikan apakah Kapadze akan benar-benar menukangi timnas Indonesia. Pengalamannya di berbagai level tim nasional diyakini menjadi modal penting dalam membangun kekuatan jangka panjang skuad Garuda. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya sudah bersama kami pecinta sepak bola Effendi Ghazali. Selamat sore, Bung Ege, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Bung Salam Ege. buat seluruh pemirsa dan pecinta bola. Mantap. Bung Ege, nih saya mewakili pertanyaan banyak orang nih. Nih tadi Bung Ege kan ada sama Timur Kapadze. Emang benar ke Indonesia cuma untuk berlibur, jangan-jangan ada yang lain nih? Itu harus jujur dijawab bahwa pada saat ini ada persahabatan Indonesia-Uzbekistan dan dia dipercaya menjadi semacam duta pariwisata. Antara lain ada pihak yang sedang mempromosikan beberapa kawasan wisata eksotik Indonesia ya. Jadi dia hadir itu betul-betul mungkin hanya 1 hari atau 2 hari di Jakarta, kemudian langsung terbang ke Lombok dan Bali. Jadi intinya itu adalah menjadi duta pariwisata, berlibur. Walau demikian dia sangat ingat sekali tahun-tahun di mana dia bermain di Jakarta ya, di Jakarta dan juga di Asian Games pada waktu itu gitu. Jadi semacam mengulang kembali peristiwa dia bermain di Indonesia waktu itu. Baik, Timur Kapadze menjadi salah satu kandidat kuat pelatih skuad Garuda. Yang bersangkutan tahu nggak? Mungkin barangkali cerita ke Bung Ege seperti apa tanggapannya? Ini ada 3 hal nih pelan-pelan ya. Yang pertama, saya harus mengatakan tentu kita sepenuhnya percaya pada federasi. Walaupun kata Andre Rosiade, federasinya belum rapat para exco-nya. Tapi tentu kita percaya bahwa ada 2 pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, atau 3 pernyataan itu. Pernyataan A, bahwa minggu depan kata Sekjen PSSI akan diumumkan nama pelatih nasional kita ya. Maksudnya tim senior. Yaitu berarti minggu depan dari Senin sampai Minggu ya. Ini minggu depan. Kemudian Pak Sumarji, Kepala BTN, juga anggota Exco mengatakan bahwa nama Timur Kapadze ini masuk salah satu nama yang disebutkan dari 5 nama itu, pernah menyatakan itu di media. Tetapi kalau kita mendengar yang terakhir nih, C ini, kan pernyataan itu berbunyi bahwa pelatih itu sedang dikontrak atau bersama klub dan atau bersama timnya lah, atau timnas. Jadi bisa mengarah ke Bojan Hodak misalnya yang sedang di Persib, atau Hemir Hallgrimsson yang sedang menangani Irlandia misalnya. Sedangkan Timur Kapadze kan sedang tidak menangani tim atau klub. Jadi jauh dari katakanlah kriteria yang disebutkan oleh Kepala BTN tadi. Mudah-mudahan ini tidak berbeda-beda ya, karena kita khawatir kalau mereka beda-beda kita jadi bingung sendiri nih. Iya, tapi momentum kedatangan Kapadze juga ini pas sekali begitu ya dengan momentum yang akan diumumkan oleh PSSI. Nah, kalau menurut Anda, memang kapasitas seorang Kapadze untuk menangani timnas seperti apa? Apa saja yang memang indikatornya memenuhi syarat? Saya dengan cepat ingin mengatakan indikator yang pertama itu adanya salah seorang exco atau dari federasi yang sudah menghubungi dia dan katanya pembicaraan itu sudah cukup dalam.
sampai menanyakan Anda mau memegang nasional atau kelompok umum, termasuk hal-hal yang soal apalah gaji dan sebagainya. Tetapi karena dia memegang komitmen, dia tidak menyatakan siapa namanya, dan artinya begini, apakah itu sudah termasuk interview atau harus ada interview secara fisik, itu hal yang lain lagi. Nah, tapi balik dari pengalaman pertanyaan tadi, tentu saja pengalaman Kapatse ini kan menurut saya luar biasa. Sangat lama dan banyak menangani tim muda gitu ya. Juga 2 kali boleh dikatakan menjadi juara U23 di Asia. Dengan catatan salah satunya itu karena ditinggal oleh 5 pemain utamanya waktu final menghadapi Jepang. Memang targetnya dari 5 pemain utamanya itu adalah mereka lolos ke Olimpiade gitu. Kemudian juga yang paling fenomenal tentu saja meloloskan dan berani mengambil resiko ketika ada beberapa pertandingan terakhir di mana pelatih lain tidak berani, dan meloloskan untuk pertama kalinya dalam sejarah Uzbekistan ke Piala Dunia gitu. Jadi tentu saja sekali lagi dia punya segala kapabilitas itu, walaupun pada saat yang sama kita harus bilang loh bahwa ya Sintayong juga luar biasa tentunya ya, tentu saja Hemir Hallgrimsson juga luar biasa. Jadi semuanya itu kan seharusnya adalah seperti orang membuka lowongan kerja, jelas kriterianya, kemudian siapa-siapa nama yang ada di dalamnya. Jadi nggak usah dirahasiakan bahwa nanti Timur Kapatse masuk di dalam kriteria itu atau tidak berhasil lolos, kan biasa saja dalam kehidupannya Timur Kapatse. Seperti sekarang dia sebetulnya diajak masih bersama-sama dengan Fabio Cannavaro, tapi dia ingin mencari pengalaman baru, dan sudah ada juga Turki dan Cina yang menawarkan kepada dia kalau mau menjadi pelatih mereka, tapi Timur Kapatse memilih untuk mencoba merasakan atmosfer Indonesia gitu. Oke, artinya kalau memang nanti terpilih ini gayung bersambut ya, karena ada ketertarikan. Nah, tadi kan Anda sempat bersama dengan Kapatse di Istiqlal. Apa yang dikatakan Kapatse ketika diminta untuk menangani skuad Garuda? Dia siap nggak, dan bagaimana pola permainan yang akan diterapkan? Ya, yang tanya tadi tuh para teman-teman jurnalis ya, komplit semua, ada iNews juga. Terima kasih tadi live kalau saya tidak keliru. Itu ada pertanyaan, apakah Anda yakin dengan timnas Indonesia? Katanya ini kan sudah hampir ke Piala Dunia. Harusnya sih dalam waktu dekat sudah ke Piala Dunia, ini sudah hampir kok katanya. Hanya terdapat beberapa yang menurut dia harus dievaluasi. Jadi dia percaya tim ini sebetulnya kuat. Tinggal sedikit lagi katanya dan sudah layak untuk ke Piala Dunia gitu ya. Sama seperti dia mengutip Presiden Prabowo ya, karena dia mengatakan dia juga mau datang ke Indonesia karena Prabowo mengatakan tim ini seharusnya sudah sampai ke Piala Dunia. Itu yang menurut dia menguatkan dia. Nah, ketika ditanya lebih rinci, dia menyukai permainan menyerang gitu ya. Walaupun dia katakan tentu harus selalu disesuaikan dengan hasil akhir. Yang penting itu kan menang gitu. Jangan juga menguasai bola 90% tapi kemudian nggak menang gitu. Jadi dia sudah memaparkan apa-apa yang ingin dia lakukan kalau dia terpilih sebagai pelatih timnas Indonesia. Walaupun, nah ini agak menarik, ketika saya diskusi sama dia sebagai teman, saya itu malah ingin dia itu melatih timnas usia 17 kita, bukan yang senior. Karena setiap tahun itu ada Piala Dunianya ya, dan terima kasih Coach Nova sudah mencatat kemenangan pertama di Piala Dunia Indonesia di semua kelompok umur ataupun tim senior gitu. Jadi kalau Kapatse memegang usia muda kita bisa lihat 4-5 tahun kemudian, dia itu kan kuat sekali dalam menangani tim muda gitu. Dan terukur setiap tahun ada Piala Dunianya di Qatar. Tapi tentu saja sekali lagi belum tentu dia mau, belum tentu juga BTN ataupun Direktur Teknik PSSI mau. Sekali lagi, yang perlu itu sebetulnya adalah seperti iklan lowongan kerja aja kan, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Ini kriteria yang mau dicapai, ini orang-orang yang daftar. Kalau nggak diterima atau nggak memenuhi kriteria ya biasa saja. Iya. Yang penting syaratnya itu terpampang nyata, bisa dilihat oleh semuanya dan terbuka. Kita kayak roadmap aja misalnya, maaf sedikit aja. Itu kan kita perlu tanya yang bikin siapa gitu. Iya. Betul gitu. Lalu pertimbangan ilmiah sport science-nya seperti apa gitu. Baru kemudian itu menjadi kriteria untuk lowongan kerja calon pelatih tadi. Nanti kita lihat akan seperti apa. Mumpung Kapatse ada di Jakarta dan juga kita bisa sering menghubungi Bung Ege nih untuk mengetahui bocorannya nanti seperti apa. Terima kasih Bung Ege sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Yang paling penting dihubungi itu Pak Sumarji dan Alexander Wales. Nanti kita atur supaya kita bisa diskusi bareng. Makasih Bung Ege. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore.
Pemirsa, Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan. Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya menghormati keputusan 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang menolak dilakukan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Polda Metro Jaya menegaskan selama proses penyidikan selalu mematuhi azas legalitas, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Tiga tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Tifauzia Tiasumah, dan Rismon Sianipar menolak usulan mediasi dengan Joko Widodo dalam perkara tersebut. Mereka menilai yang telah dilakukan Jokowi merupakan perbuatan pidana sehingga tidak tepat jika diselesaikan lewat mediasi. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengaku menghargai keputusan ketiga tersangka yang menolak dimediasi. Namun dirinya menegaskan jika selama proses penyidikan, penyidik selalu mematuhi azas legalitas, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Haknya dari orang yang berstatus tersangka, silakan. Tetapi selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, efektif, dan efisien. Ini selalu dilakukan oleh para penyidik. Hal-hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi adalah apa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Itu saja. Ini masih diagendakan dari penyidik karena masih pada saat pemeriksaan minggu lalu dari 3 tersangka mengajukan saksi dan ahli. Nah, penyidik harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli. Setelah itu akan mengagendakan kepada 5 orang tersangka lainnya. Sementara itu, pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga tersangka masih diagendakan, mengingat penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan ketiga tersangka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden ke-7
Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu keaslian ijazah. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Meski sudah 1 tahun lengser, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu keaslian ijazah. Serbuan berita negatif terhadap Jokowi membuat namanya terus dibicarakan. Bahkan setelah lengser, karena terus-menerus menjadi pusat pergunjingan, nama Jokowi terus relevan. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Menurut Riko, serangan opini yang tidak memperhatikan persepsi publik justru bisa menguntungkan target serangan. Survei Median menemukan hanya belasan persen yang percaya ijazah Jokowi palsu dan isu ijazah ini bukan isu penting bagi mayoritas publik. Riko menambahkan bila tudingan tidak terbukti di pengadilan, tudingan bisa berubah menjadi bullying. Artinya Jokowi dipersepsi menjadi korban dan simpati publik akan berlipat. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Median Riko Marbun. Selamat sore Bang Riko, apa kabar? Selamat sore, tapi alhamdulillah sehat. Sehat. Bang Riko, betul isu ijazah ini sebenarnya bisa menguntungkan Jokowi. Bagaimana variabelnya dan bagaimana cara membacanya? Jadi kan sebenarnya begini ya, jadi kita bicara secara secara fakta ya. Ya. Yang pertama, isu ijazah ini kan sudah muncul jauh sebelum Pilpres 2024 ya. Dan berlanjut sampai sekarang setelah kita mendapatkan presiden dan wakil presiden yang baru. Pada saat itu begitu gencarnya pemberitaan tentang ijazah Jokowi, ternyata juga tidak mampu menggoyahkan elektabilitas orang yang dekat dengan Pak Jokowi, yaitu Gibran sebagai wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa ini kan ada ada orang yang mengatakan bahwa bad news is good news begitu. Ya. Jadi walaupun mantan Presiden Jokowi itu sudah lengser kurang lebih 1 tahun yang lalu, tetapi karena isu ini naik ke permukaan secara terus-menerus, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan 1 tahun setelah beliau lengser, artinya beliau ini terus-menerus dibicarakan oleh publik. Begitu, terus-menerus dibicarakan oleh publik tanpa dia melakukan iklan, begitu ya. Artinya beliau ini tetap relevan di dalam opini publik. Nah, yang ketiga bisa kita lihat, ternyata setelah tudingan terhadap ijazah Jokowi itu yang sekarang memasuki babak baru di pengadilan, begitu ya, ternyata mayoritas publik itu masih mengatakan bahwa mereka meyakini ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi gempuran opini yang luar biasa besarnya itu ternyata hanya 14% yang mengatakan bahwa itu palsu begitu ya, meyakini bahwa itu palsu. Jadi jumlahnya tuh sangat minimal, sangat minoritas. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sebenarnya ada 2 contoh menurut saya ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri itu ada satu contoh, yaitu yang namanya Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat sekarang, yang kurang lebih itu dihantam opini negatif itu luar biasa, begitu ya. Dimusuhi media, secara mayoritas media memusuhi Donald Trump begitu. Tetapi karena dia mampu mengelola terpaan isu, dianggap rasis, dianggap melecehkan, dianggap melecehkan perempuan dan dianggap tidak capable. Tetapi itu dikelola oleh dia menjadi perdebatan publik yang justru menguntungkan dia. Itu contoh dari luar negeri. Contoh dari dalam negeri sendiri itu sebenarnya pernah dialami juga oleh Pak Jokowi waktu beliau maju menjadi calon gubernur DKI beberapa tahun yang lalu kan, waktu dia pindah dari kota Solo mencoba peruntungan untuk maju menjadi gubernur DKI di Jakarta, itu kan serangannya juga luar biasa besar kan. Dianggap kurang capable, bukan orang Jakarta, tetapi ternyata yang dipikirkan orang Jakarta bukan itu. Makanya beliau tetap. Bang Riko, tapi
kalau begini, siapa saja nanti yang akan diuntungkan dengan isu ijazah ini selain Pak Jokowi sendiri misalnya yang mendapat simpati, siapa lagi yang akan diuntungkan? Ada dua pihak sebenarnya di sini ya. Nah, tetapi yang keuntungan pertama itu yang bisa mendapatkan keuntungan popularitas dan keuntungan elektoral itu pertama tentunya adalah posisi wakil presiden ya, Pak Gibran begitu. Yang sekarang itu sudah banyak survei juga yang mengatakan, dan termasuk survei kami dari Median juga menemukan bahwa ternyata posisi pertama elektabilitas wakil presiden di 1 tahun pemerintahannya Prabowo Gibran berjalan, dan di tengah isu meminta Gibran dimakzulkan, isu ijazah ayahnya begitu ya, tetapi ternyata Pak Gibran masih nomor 1 begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya, tapi ini masih hipotesa ya, kalau misalnya ternyata Pak Jokowi melakukan hard selling dan mengelola situasi ini dan timnya, itu yang diuntungkan kedua menurut saya itu PSI begitu. Partai PSI ini bisa sangat diuntungkan akhirnya. Karena kenapa? Karena DNA politik orang Indonesia ini agak berbeda, Mas. Jadi DNA kita ini kan anti kolonialisme, anti penjajahan, nggak suka ngelihat orang itu dikerjai tanpa alasan yang dipercaya begitu. Jadi kalau tudingan ini tidak mampu dibuktikan begitu ya, tidak dipercaya orang, tuduhan ini bukan menjadi sesuatu yang buruk, malah dianggap jadi bullying itu bahasa saya. Itu orang tidak suka itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Riko atas pemaparan dan analisanya sudah bergabung sama kami di Anju Sore. Sehat selalu, Bung. Sehat selalu, makasih. Pemirsa, pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia PT Jarum dicegah oleh Kejaksaan Agung ke luar negeri. Direktur Utama PT Jarum Victor Rahmat Hartono menjadi salah satu dari 5 orang yang dicegah Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. Pengajuan pencegahan juga sudah dikonfirmasi Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah di beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi, memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan. Sementara itu KPK mengungkap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud sudah masuk ke tahap penyidikan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim disebut berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan keterangan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut status Nadiem bakal sama seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Perkara Google Cloud telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK. Namun pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Pasalnya kasus yang menyeret Nadiem memiliki irisan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang diusut Kejaksaan Agung. Dalam hal ini KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menyerahkan perkara. Jadi perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan kata Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian saat penyerahannya itu pada saat penyidikan. Sudah penyidikan nanti dibuka terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki yang diperoleh pada saat penyelidikan. Di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyelundupan pakaian bekas impor ilegal berhasil digagalkan polisi. Total sebanyak 439 koli atau setara 4 miliar rupiah ball press kini diamankan petugas.
Ditreskrimsus berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah 439 koli pakaian bekas impor yang diduga dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Barang penyelundupan senilai 4,2 miliar rupiah ini diamankan di 2 tempat yang berbeda di wilayah, yaitu penangkapan pada 11 November di Durensawit, Jakarta Timur dan 16 November di wilayah Cikampek, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Ford diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pick up, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111 dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Modusnya dari para pelaku adalah memasukkan barang impor untuk didistribusikan di daerah DKI dan sekitarnya. Sebuah pesawat jatuh di area persawahan Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke RSUD Tirta Mulia. Oh, langsung aja. Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di sana bersama rekan kami jurnalis iNews Rudi Setiawan. Rudi, seperti apa kondisi jatuhnya pesawat di persawahan? Iya, dapat kami informasikan pemirsa untuk kondisi saat ini terkini, kondisi pesawat ya bisa dapat digambarkan ya, di belakang saya ini pesawat kondisinya masih belum dievakuasi ya. Kalau kita melihat seluruh awak pesawat juga sudah tidak berada di lokasi karena memang tadi sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga dan pihak para petugas. Di mana kondisi saat ini juga pihak kepolisian juga, kalau saya melihat di sini pihak kepolisian belum begitu banyak. Kalau di sana tadi di depan itu ada beberapa mobil kendaraan polisian dan di sini juga belum ada tanda police line. Bagaimana supaya ini untuk pengamanan pesawat itu sendiri agar bisa tidak warga mendekati para warga, maksud saya tidak mendekati pesawat yang jatuh ini ya, Reza. Baik, Rudi, dari informasi yang Anda terima, ada berapa penumpang dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, untuk kondisi saat ini, kalau saya melihat tadi beberapa keterangan dari pihak warga, ini ada 5 orang ya yang dikabarkan 5 orang. Ini kondisinya bisa seperti ini. 5 orang ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga dan aparat setempat, desa setempat, dan kemudian juga oleh pihak kepolisian. Dan ini untuk kondisi terkini, kalau kita melihat tidak ada kerusakan atau kaca-kaca tidak ada yang pecah, namun memang kondisinya hanya bagian baling-baling ini kondisinya nyusruk ya, oleh baratnya ini nempel dia di lumpur di area persawahan. Ini kondisinya kalau melihat ini dari kursi penumpang juga di sini hanya terlihat ada beberapa kursi penumpang dan ini merupakan kalau saya melihat ini bukan ini ya, ini pesawat ini. Ini ada kursinya kurang lebih ini di depan 2, di belakangnya ini ada 3. Berarti memang ada 5 penumpang diperkirakan. Jadi jenis pesawatnya ini pesawat ya ini PK. Jadi ditutup PK second drive ya. Jenisnya saya belum tahu ini jenis apa pesawat ini. Namun memang kalau kita lihat ini kondisinya untuk pesawat ini pihak kepolisian belum memberikan tanda garis untuk agar bisa tidak
didekati oleh warga. Yang mana memang warga, kalau saya melihat mulai dari hari pertama terus berdatangan untuk melihat kondisi pesawat yang mengalami insiden yang berada di Kecamatan Wadas Lemah Abang, Kabupaten Karawang ya, Reza. Baik, Rudi, kalau dari pantauan Anda di sana, apakah ada bagian pesawat yang rusak? Tadi Anda sempat menunjukkan kepada kami dan pemirsa bagian depan pesawat, kemudian baling-baling pesawat. Apalagi yang memang rusak di sana? Ya, Reza, kalau saya melihat ini tidak ada badan pesawat yang mengalami kerusakan, walaupun kondisinya dengan sudah seperti ini. Nah, ini hanya baling-balingnya yang mengalami ada kerusakan, baling-baling ya mungkin karena ada benturan antara tanah dengan pesawat itu sendiri. Jadi kalau melihat ini kaca ataupun badan fisiknya tidak ada yang mengalami kerusakan. Nah ini baling-balingnya saja yang mengalami bengkok ya. Ini karena sepertinya benturan keras. Kalau menurut warga sih, ini memang pesawat sempat berusaha untuk mendarat, namun pada kondisinya tidak. Ini sepertinya, Mas, jangan dekat-dekat, Mas. Ya, ini sepertinya kan warga juga banyak. Ya, karena polisi juga di sini sepertinya belum banyak yang datang. Jadi banyak warga yang masih terus berusaha melihat dari dekat. Ya, Reza, kalau melihat kondisi pesawat ini, belum ini ya, belum ada yang terlihat kerusakan yang sangat signifikan. Kondisi pesawat kalau saya lihat utuh, itu hanya baling-baling saja yang mengalami kerusakan, itu pun kalau dugaan itu akibat benturan. Ya, mungkin nanti saya akan melihat, saya akan coba nanti tanya kok informasi warga. Pak, waktu ini Bapak pernah lihat? Waktu ini? Siapa yang melihat? Pak, ada yang melihat, Pak? Lihat, Bapak? Ya. Pak, saya, Pak. Ya, apa-apa. Jangan merokok ya, Pak. Ya. Siap, Wah. Ya. Pak, namanya siapa, Pak? Nama saya Hasan. Ya, Bapak melihat waktu kejadian ini? Itu kapal mutar. Ya. Ke arah Kampung Sepi. Berhenti, dia naik lagi. Naik lagi. Nah, dia keluar ke atas, dia ke bawah lagi. Ya, terus? Sampai sini nih. Apa enggak? Susah. Iya, turunnya. Dia cari tempat buat landing tadinya. Buat mendarat. Nah, mendarat. Ya. Berapa lama putar-putar mereka untuk mencoba upaya mendarat? Perkiraan 1 jam lah ya. Muter-muter? Iya, muter-muter sih. Muter-muter ya. Buat cari yang buat landing itu. Iya. Gitu. Nah, kalau Bapak melihat itu kondisi cuaca pada saat itu terang. Kalau masih kondisi terang sini. Terang. Iya, tidak ada apa-apa ya. Nah, Bapak melihat ini pada saat jatuhnya melihat? Iya, sudah dari jauh. Dari jauh. Dari jauh. Bapak lihat berapa orang? 5 orang. 5 orang. Kondisinya gimana pada saat itu? Alhamdulillah selamat semua. Iya. Kelimanya di siapa yang bawa, Pak? Dievakuasi oleh Pak Lurah Daeng. Lurah Daeng. Sama warga. Ya, aparat semua. Aparat juga ada. Petani juga di sini ada. Membantu. Iya. Dibawa dilarikan ke rumah sakit mana, Pak? Ke Balai Desa. Balai Desa. Oh, dibawa ke Balai Desa. Ya. Laki-laki semua atau perempuan, Pak? Ada perempuan? Ya. Di bawah orang ada gitu. Ya. Pak, kembali lagi pada saat Bapak tadi melihat itu ada sempat kebulan asap atau apa pesawatnya? Tidak ada apa-apa. Cuma mereka muter-muter gitu. Buat keamanan penumpang. Penumpang. Ya. Jam berapa tadi, Pak, kejadiannya kira-kira? Jam 2 lebih. Ya. Ini polisi belum ada yang ini. Oh, sudah ada. Udah ada tadi polisi. Karena mengutamakan awak pesawat dulu. Iya, berarti polisi yang buat pengamanan ini belum ada ya? Iya. Ini namanya kampung apa, Pak? Kampung Ceplik. Kampung Ceplik. Desa Kertawaluya. Desa Kertawaluya. Pasar Tirtamulia. Oh, Tirtamulia jatuhnya bukan Lemah Abang Wadas ya? Bukan.
Tirta Mulia berarti ya? Tirta Mulia. Masuknya perbatasan berarti Pak ya? Baik, Rudi. Ya, baik. Ya, Reza. Rudi, bisa Anda perlihatkan kembali bagaimana situasi saat ini di sekitar, kemudian berdasarkan pantauan Anda, apakah sudah ada petugas yang saat ini datang ke sana untuk mengevakuasi pesawat? Ya, Reza, kalau saya melihat ini pesawat kondisinya seperti ini, belum ada upaya untuk memberikan batas garis polis atau tanda garis polis pun juga belum ada. Bahkan ini saya melihat ada beberapa hanya aparat desa saja atau hansip ya di sini linmas. Kalau saya lihat ya hanya melihat linmas, beberapa linmas dan banyak warga, bahkan warga terus berdatangan. Nah, kalau saya melihat di sini ini petugas dari pihak polisian belum ada yang datang di sini. Tadi kata warga ada yang datang pun mereka karena menolong dan membantu korban, mengutamakan para korban dulu. Jadi seluruh korban dilarikan ke balai desa. Ya, jadi ini masuknya kecamatan Tirta Mulia, dapat kami ralat ya, Reza. Kampung Ceplik ya, ya Reza. Untuk cuaca saat ini kondisinya memang juga mendung, mulai rintik-rintik hujan. Ini juga banyak anak-anak yang datang karena memang di sini belum ada upaya untuk memberikan garis polis pembatas agar supaya warga tidak mendekati. Ya, tapi ini atas banyaknya warga lebih untuk tidak mendekati. Jadi minggir ya, jangan terlalu dekat ya. Kita minggir ya. Baik Rudi. Ya. Dari keterangan yang Anda dapatkan, tadi juga disebutkan pesawat sempat berputar, kemudian baru jatuh di area persawahan tersebut. Menurut warga, bagaimana kondisi penumpang pada saat ditemukan dan dievakuasi? Ya, kalau menurut penumpang tadi yang saya konfirmasi barusan yang diwawancara, itu seluruh penumpang kondisinya alhamdulillah kata beliau mereka kondisinya tidak mengalami ada yang signifikan, semuanya dalam keadaan tidak terluka, artinya tidak terluka yang cukup berarti. Ya Pak, saya konfirmasi lagi. Jadi penumpang selamat semua kondisinya. Tidak ada Bapak lihat yang ada ya. Baik. Ya. Ya, Reza, itu demikian sampai konfirmasi kembali. Jadi seluruh penumpang memang kondisinya tidak mengalami luka-luka. Kalau melihat dari posisi awak pesawat, ya melihat kondisi seperti ini, ya dikatakan kondisi aman ya. Ya, baik Rudi. Terima kasih atas laporan Anda. Nanti kita akan update lagi informasinya bersama Anda dari sana. Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah pesawat jatuh di tengah sawah daerah Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Masih teteh ya. Susukan belawetan tengah-tengah. Sebuah pesawat jatuh di persawahan Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Menurut keterangan saksi mata, pesawat komersil yang berisi 5 orang tersebut sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. Korban selamat sudah dievakuasi untuk mendapat perawatan. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh tersebut. Susukan belawetan tengah-tengah itu. Sisina sih. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Eko, pilot pesawat yang jatuh di Karawang. Selamat sore, Mas Eko. Selamat sore, Bapak. Mas Eko dengan Davi di studio. Mas Eko, boleh diceritakan bagaimana awalnya pesawat yang Anda kendarai ini bisa jatuh? Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Ski Mike Papa berangkat dari Bandara Budi Harto, Tangerang, sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus,
ada sedikit, bukan sedikit, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya udah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk distance-nya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35.000 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kartawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Baik. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Hanya injur terkait dengan pesawat sendiri. Saya kira itu yang bisa saya kasih keterangan. Oke. Terima kasih Pak. Oke, kita semua bersyukur bahwa semua penumpang termasuk Anda juga selamat dalam insiden ini. Apa kemudian yang membuat Anda memutuskan untuk melakukan pendaratan di areal di sawah? Bagaimana kondisi di sawah pada saat itu? Kondisi sawah saya melihat basah. Itu pun saya ngambil decision di bawah 1000 feet. Di belakang kiri ada perkampungan, saya ngambil sisi persawahan ini. Harapan saya di sawah ini nggak ada korban lagi terkait dengan populasi di darat. Dari situ, alhamdulillah persawahan ini baru panen, jadi basah, jadi membantu kita untuk hambatan pesawat pada saat hard landing. Jadi alhamdulillah pesawat hanya seperti itu kondisinya, nggak sampai tumbling ya. Jadi teman-teman yang ada di pesawat atau yang on board di pesawat selamat semua. Alhamdulillah. Oke, kalau untuk cuaca pada saat itu seperti apa Pak? Cuaca sedikit masih bisa dihindari terkait dengan weather. Tadi ada yang hujan di wilayah mungkin setelah Depok ya. Setelah Depok itu ada hujan, tapi bisa kita avoid setelah lewat dari poin baru situlah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke, tapi thrustnya nggak ada dari dorongnya. Jadi mau nggak mau alternate-nya yang terdekat itu pun masih 35 mile kurang lebihnya. Jadi prinsip saya harus mengamankan minimal di darat nggak ada korban lagi, di pesawat dioptimalkan selamat semua. Alhamdulillah sampai. Karena ini pesawat itu single engine, jadi udah nggak ada pilihan lagi. Hanya bisa memilih pendaratan yang paling aman menurut asesmen saya dari atas gitu. Oke, kapan Anda sadar mesin pesawat yang Anda awaki ini bermasalah dan keputusan apa yang pertama Anda ambil pada saat itu? Setelah living baru, sekitar kurang lebihnya 10 menit lah dari situ. Oke. Jadi power loss. Jadi udah kita laksanakan terkait dengan emergency prosedur. Udah air start juga nggak bisa. Oh enggak, sambil kita tahan di kecepatan yang emergency kecepatan gliding. Jadi ya alhamdulillah kita mengoptimalkan dengan keselamatan yang ada di pesawat. Baik. Terima kasih Pak Eko. Anda sudah menjadi pahlawan untuk diri Anda sendiri dan para penumpang pada sore hari ini. Kami harapkan Anda sehat selalu dan terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore Pak Eko, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri apel Srawung Agung, kelompok jaga warga untuk Jogja Damai. Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda DIY tersebut diikuti sebanyak 3.500 orang dengan rincian 1.000 terpusat di Polda dan 2.500 tersebar di 5 Polres jajaran. Dalam amanatnya, Sultan menyambut baik dukungan 10.000 rompi jaga warga dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Sultan menyebut dengan adanya sinergitas dengan Polri dalam rangka menjaga Kamtipnas, maka situasi Yogyakarta akan diyakini aman, damai, dan tertib. Sementara Kapolri menyebut kegiatan ini adalah simbolisasi dari bersatunya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan Pranata atau keteraturan sosial. Kegiatan ini adalah simbolisasi dari bersatunya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan untuk terlibat dalam hal Pranata sosial, keteraturan sosial, dan ini saya kira adalah warisan dari kebudayaan, dari kearifan lokal masyarakat yang sudah ada. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek langsung kesiapsiagaan tanggap bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Sat Brimopda Polda DIY. Personil hingga sarana dan prasarana dipastikan siap melayani masyarakat. Kapolri mengecek kesiapan peralatan dan mengingatkan seluruh personil selalu mengecek peralatan agar selalu dalam keadaan siap ketika memang terjadi bencana alam. Listio Sigit menambahkan pihaknya beserta instansi terkait juga mewaspadai erupsi Gunung Merapi serta meminta dilakukan sosialisasi dan informasi yang kuat untuk keselamatan masyarakat. Menurut Sigit, yang paling utama menghadapi potensi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia adalah terjalinnya kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder yang ada. Baik, alhamdulillah hari ini saya meninjau langsung terkait dengan bagaimana kesiapan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi potensi bencana. Dan ini adalah kegiatan yang kesekian kali setelah saya mengecek ke beberapa wilayah untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder terkait baik TNI, Polri maupun dari seluruh institusi yang terkait dengan masalah penanganan bencana betul-betul siap untuk digerakkan. Badan Gizi Nasional optimis mampu mengejar target pemerintah dalam menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini pemerintah mengejar pembangunan SPPG atau dapur MBG dengan menggandeng sejumlah pihak. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air dengan mendorong kolaborasi dengan mitra, masyarakat, hingga lembaga. Badan Gizi Nasional mencatat hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dalam program MBG hingga akhir tahun. Diharapkan target ini bisa mencapai dengan menggandeng sejumlah pihak, termasuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia hingga sejumlah badan usaha milik negara untuk menyalurkan bantuan di sektor produktif. Ini 2 dari 27 sumbangsi Angkatan Udara untuk program makan bergizi gratis, dan ini adalah sumbangsi yang luar biasa. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, sudah melayani 44,8 juta, dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat dan lain-lain sehingga program ini bisa berjalan. Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan. Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya.
menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah, Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menghormati keputusan 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang menolak dilakukan mediasi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polda Metro Jaya menegaskan selama proses penyidikan selalu mematuhi azas legalitas, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Tiga tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar menolak usulan mediasi dengan Joko Widodo dalam perkara tersebut. Mereka menilai yang telah dilakukan Jokowi merupakan perbuatan pidana sehingga tidak tepat jika diselesaikan lewat mediasi. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengaku menghargai keputusan ketiga tersangka yang menolak dimediasi. Namun dirinya menegaskan jika selama proses penyidikan, penyidik selalu mematuhi azas legalitas, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Haknya dari orang yang berstatus tersangka, silakan. Tetapi selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, efektif, dan efisien. Ini selalu dilakukan oleh para penyidik. Hal-hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi adalah apa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Itu saja. Ini masih diagendakan dari penyidik karena masih pada saat pemeriksaan minggu lalu dari 3 tersangka mengajukan saksi dan ahli. Nah, penyidik harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli. Setelah itu akan mengagendakan kepada 5 orang tersangka lainnya. Sementara itu, pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga tersangka masih diagendakan, mengingat penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan ketiga tersangka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia PT Djarum dicekal oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT Djarum, Victor Rahmat Hartono, menjadi salah satu dari 5 orang yang dicekal Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. Pengajuan pencekalan juga sudah dikonfirmasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti.
untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah di beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan. KPK mengungkap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud sudah masuk ke tahap penyidikan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim disebut berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan keterangan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut status Nadiem akan sama seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara Google Cloud sudah masuk dan naik ke tahap penyidikan oleh KPK, namun pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Pasalnya kasus yang menyeret Nadiem memiliki irisan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang diusut Kejaksaan Agung. Dalam hal ini KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan perkara. Perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan kata Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian saat penyerahannya itu pada saat penyidikan. Sudah penyidikan nanti dibuka terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki yang diperoleh pada saat penyelidikan. Di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung. PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk mendapatkan penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam Ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Penghargaan itu diterima atas komitmen PT Pembangunan Perumahan mendorong transformasi digital melalui penerapan teknologi baru di hampir seluruh proyek konstruksi. PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk menjadi salah satu BUMN konstruksi yang paling agresif mengadopsi teknologi Building Information Modeling atau BIM. Penerapan BIM dinilai mampu meningkatkan kualitas proyek dari segi waktu, akurasi, hingga efisiensi biaya. Dalam kurun waktu setahun terakhir, perusahaan telah menggunakan BIM mulai dari format 3D hingga 8D dalam mayoritas proyeknya. Upaya ini membuat proses konstruksi lebih terukur dan mudah dikontrol. Menjawab tantangan teknologi yang semakin kompleks, PT Pembangunan Perumahan terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia. Langkah ini selaras dengan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional dan program Asta Cita pemerintah. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada iNews yang telah mengadakan acara ini. Tentunya ini sangat memotivasi kami ke depan untuk berjalan lebih baik lagi dengan inovasi-inovasi yang bisa mendukung satu pekerjaan kami di sisi konstruksi dengan hal-hal yang bisa membuat negeri ini semakin lebih maju lagi. Ya, kami berharap teknologi ini akan semakin menantang sehingga kami juga mempersiapkan SDM kita untuk lebih mendalami teknologi sehingga tantangan ke depan yang sangat kompleks, yang punya kompleksitas cukup tinggi, ini bisa kita lakukan untuk memberikan hasil dari perusahaan di mana kita punya tanggung jawab juga untuk membangun negeri ini. Selain itu, PT Pembangunan Perumahan menargetkan transformasi digital terus diperluas guna memperkuat daya saing dan menjaga kualitas proyek di masa mendatang.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dimas Winardi, iNews melaporkan. MNC Peduli terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Salah satunya melalui kegiatan yang digelar di SD Negeri 5 Sayan Ubud, Bali. Bersama Bali Children's Project, MNC Peduli mendorong minat baca dan kreativitas anak-anak melalui berbagai aktivitas edukatif. Puluhan siswa SD Negeri 5 Sayan, Ubud, Gianyar, Bali bergembira dengan kehadiran MNC Peduli bersama Bali Children's Project yang membagikan buku cerita menarik serta mainan edukatif sebagai upaya menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dalam kegiatan ini, anak-anak juga diajak membuat canang sari, ketupat, dan kelakat yang digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Tak hanya itu, siswa-siswi juga berlatih seni tari sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya lokal. Beragam permainan edukatif atau games juga dihadirkan MNC Peduli untuk menambah rasa antusias sekaligus menjadikan proses belajar terasa lebih menyenangkan. Kami sangat senang kedatangan MNC Peduli. Ada games juga, saya menang gamenya. Kasih MNC Peduli. Semoga dengan bantuan yang diberikan dari MNC Peduli dapat meningkatkan literasi dan minat baca dari siswa-siswi kami. Terima kasih banyak. Program ini diselenggarakan untuk menjawab masalah rendahnya minat baca anak-anak di Indonesia, yang menurut data UNESCO masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara. Kami memberikan beberapa buku sebagai kegiatan untuk menunjang literasi di sekolah ini untuk memperkuat kegiatan perpustakaan, dan ini juga bagian daripada memperingati Hari Anak Internasional. Untuk merayakan Hari Anak Internasional, di mana kami mengajak anak-anak untuk meningkatkan kreativitas mereka, literasi dengan buah tangan dari MNC Peduli berupa 100 buku dan berbagai macam hadiah games untuk anak-anak. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap dapat meningkatkan minat baca, kreativitas, serta kemampuan motorik anak-anak sejak dini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Polisi dan pemerintah Myanmar menggerebek pusat penipuan dan menangkap hampir 346 pekerja asing asal Cina di daerah Shwe Koko dekat dengan perbatasan Thailand. Penggerebekan kantor penipuan internet dilakukan oleh polisi Myanmar dalam operasi yang mengerahkan hampir 100 gabungan tentara dan polisi. Bangunan-bangunan di daerah Shwe Koko diisi oleh hampir 350 orang yang berada di dekat perbatasan Thailand dan Myanmar. Selama operasi ini sebanyak 346 warga negara asing ditangkap dan hampir 10.000 telepon seluler serta peralatan terkait kasus penipuan turut disita. Pasca operasi, pihak berwenang menghancurkan 101 bangunan dan tersisa 47 bangunan lainnya yang akan dihancurkan. Kompleks penipuan ini dijalankan oleh geng kriminal yang mempekerjakan pekerja asing asal Cina. Serangan pesawat tak berawak Israel menghantam kamp pengungsi Ain al-Hilwe di Sidon, Lebanon Selatan. Akibatnya 13 orang tewas dalam peristiwa ini. Para penghuni kamp pengungsi Ain al-Hilwe di Lebanon mengadakan prosesi pemakaman massal pada Kamis waktu setempat terhadap 13 jenazah pengungsi Palestina yang tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Ain al-Hilwe di Sidon, Lebanon Selatan. Para penghuni kamp berjalan di samping peti jenazah yang dibungkus kain kafan, melantunkan doa mengiringi selama prosesi pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sebelumnya, serangan pesawat tak berawak Israel menghantam sebuah mobil yang diparkir di area masjid di kamp pengungsi Ain al-Hilwe di Sidon, Lebanon Barat. Situasi di Sidon memanas setelah serangan tersebut. Israel mengklaim menargetkan anggota Hamas, sementara Hamas membantah keras dan mengutuk serangan brutal tersebut.
Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut dan dapat memberikan tekanan pada gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hizbullah yang telah disepakati. 2 remaja Palestina tewas ditembak tentara Israel di Kafr Aqab, perbatasan Yerusalem Timur dan tepi barat. Insiden ini terjadi pada Jumat dini hari saat pasukan Israel melakukan penyergapan besar-besaran. Insiden mematikan terjadi di kota Kafr Aqab, perbatasan Yerusalem Timur dan tepi barat pada Jumat dini hari. 2 remaja Palestina tewas ditembak oleh tentara Israel saat penyergapan besar-besaran di wilayah tersebut. Dalam penyergapan itu, pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah sekelompok pemuda Palestina. 2 pemuda bernama Amr Khalid Al-Marbu berusia 18 tahun dan Sami Ibrahim Masyaika berusia 16 tahun mengalami luka kritis akibat peluru tajam. Palang Merah Palestina menyampaikan tim medis mereka menangani kedua korban dengan cedera parah sebelum dilarikan ke rumah sakit. Namun keduanya tidak dapat diselamatkan dan meninggal akibat luka tembak yang mereka derita. Ratusan orang pun berduka dan mengiringi prosesi pemakaman kedua korban. Sebelumnya pasukan Israel melakukan penyergapan dan penggerebekan besar-besaran memasuki wilayah Kafr Aqab yang padat penduduk dengan unit infanteri serta menempatkan sejumlah penembak jitu di atap-atap bangunan. Warga setempat menyebut operasi militer ini sebagai salah satu yang paling agresif dalam beberapa pekan terakhir. Pasukan Israel dilaporkan mengepung sejumlah ruas jalan dan memblokade akses keluar masuk kawasan. Sebuah perkelahian pecah antara para tentara Israel di sebuah pangkalan militer Rabu waktu setempat. Tentara Israel yang berada di ruang makan pangkalan saling memukul dan melempar kursi ke arah satu sama lain. Insiden ini dilaporkan terjadi antara tentara Brigade Givati dan pasukan insinyur tempur. Nampak tentara Israel yang berada di ruang makan pangkalan saling memukul dan melempar kursi ke arah satu sama lain. Sejumlah orang dilaporkan terluka dalam kejadian ini. Aksi perkelahian diduga berawal dari pertengkaran verbal dan berkembang menjadi perkelahian fisik. Militer Israel pun mengecam insiden ini dan membuka penyelidikan terkait perkelahian tersebut. Rusia telah menyerahkan 1.000 jenazah tentara Ukraina yang gugur dalam perang. Pemulangan jenazah ini merupakan bagian dari kesepakatan antara kedua negara yang masih berkonflik sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Rusia dan Ukraina kembali melaksanakan pemindahan jenazah tentara yang gugur. Para spesialis mengenakan pakaian pelindung hazmat putih memindahkan mayat yang terbungkus plastik dari satu ke truk lainnya. Markas Besar Koordinasi untuk Penanganan Tawanan Perang di Ukraina mengonfirmasi pengembalian jenazah 1.000 tentara dan berterima kasih kepada Komite Palang Merah Internasional atas bantuannya. Menurut laporan pihak Rusia, juga telah menerima 30 jenazah tentara yang gugur akibat korban perang. Menurut laporan pihak Rusia juga telah menerima 30 jenazah tentara yang gugur akibat korban perang. Pertukaran tawanan perang dan jenazah tentara yang gugur merupakan salah satu dari kesepakatan antara Kiev dan Moskow yang menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Curah hujan ekstrim mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor di Vietnam Tengah. Bencana ini mengakibatkan 16 orang tewas dan ribuan rumah terendam banjir. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Saya Arlistadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Banjir besar dan tanah longsor di Vietnam telah menewaskan 16 orang, serta menyebabkan 5 orang hilang dan ribuan orang dievakuasi. Curah hujan ekstrim berhari-hari sejak Oktober merendam lebih dari 43.000 rumah dan menutup jalan akibat longsor.
Rekaman drone menunjukkan kota pesisir Quinon dikepung air dan toko-toko terendam banjir. Penduduk setempat menggunakan perahu untuk melewati jalan-jalan yang tergenang. Tim penyelamat bekerja keras menggunakan perahu memberikan bantuan makanan dan minuman kepada warga setempat yang terdampak. Giờ lũ đi vô không được, người nhà ra cũng được mà bữa giờ 2 ngày nay rồi là không có đồ ăn nước, hồi toán về nó cao quá. Nghe chị kêu nhắn tin gọi là nước ngập về gần ở trên ở đâu, ở trên mái gác không. Giờ nhờ anh em chị vô đó để đưa người nhà ra. Chị đang bầu 3 tháng với một đứa nhỏ 5 tuổi. Tim darurat telah menyelamatkan hampir 10.000 orang dan pihak berwenang bersiap mengevakuasi 27.000 penduduk lainnya dari daerah hilir yang beresiko tinggi.